Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, saat ini mungkin sedang pusing tujuh keliling karena dirinya diterpa berbagai masalah dalam waktu yang hampir bersamaan. Mulai dari isu dirinya bakal dilengsarkan dari posisinya sebagai Ketua Umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup, hingga isu pemanggilan dirinya oleh pihak Kejaksaan Agung atau Kejagung. Isu Munaslup ini merupakan bagian dari dinamika internal Golkar. Jadi kemarin ada desakan oleh para tokoh senior Golkar agar menggelar Munaslup untuk mengevaluasi kembali Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum dan calon presiden. Posisi Erlangga yang sedang terancam ini tidak lepas dari sikapnya yang tidak kunjung mendeklarasikan diri sebagai calon presiden atau capres di kontestasi pemilu 2024. Sedangkan hasil Musra Nasional atau Munas pada tahun 2019 yang lalu mengamanatkan dirinya sebagai ketua umum harus mengambil bagian dalam kontestasi di Pilpres 2024 sebagai calon presiden. Akan tetapi, elektabilitas Erlangga ini kan tidak mengalami perkembangan yang signifikan sejak tahun 2019 hingga saat ini. Jadi, beberapa lembaga survei juga menunjukkan bahwa elektabilitas Erlangga sebagai capres juga tidak pernah menyentuh posisi 5 besar teratas. Para tokoh senior Golkar pun menganggap dirinya tidak mampu mendongkrak elektabilitas partai. Malahan, elektabilitas Partai Golkar ini mengalami tren penurunan tajam dari sejumlah hasil lembaga survei. Dan belum reda isu desakan untuk menggelar Munaslup, Erlangga kembali ditimpa isu yang tak sedap lainnya, yaitu mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung. Jadi sebenarnya sangat disayangkan keputusan Erlangga ini mangkir dan tidak hadir memenuhi panggilan dari pihak Kejaksaan Agung. Meskipun Erlangga merupakan seorang menteri ataupun seorang ketua umum partai besar, tetap harus taat pada proses hukum. Sebab semua warga negara ini sama kedudukannya di mata hukum. Meskipun Erlangga ini seorang menteri ataupun seorang ketua umum partai politik besar, namun harus berkewajiban juga menaati proses hukum. Terlebih, saat ini kan Erlangga sudah diberi mandat oleh partainya untuk maju di Pilpres 2024. Seharusnya ia bisa memberi contoh yang baik bagi masyarakat untuk memenuhi panggilan sebagai saksi oleh pihak Kejagung. Jadi bisa dibayangkan kalau seseorang baru menjabat sebagai menteri saja boleh seenaknya meremehkan proses hukum, apalagi jika orang ini sudah menjabat di atas menteri, seperti amit-amit seorang presiden misalnya. Wah, bisa lebih jauh tidak terkontrol lagi dengan sikap politiknya. Menko Bidang Perekonomian tersebut rencananya akan diperiksa sebagai saksi terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terpidana di kasus dugaan izin ekspor CPO. Nah, pemanggilan Erlangga sebagai saksi ini sekaligus membuka babak baru dugaan korupsi pemberian fasilitas atau izin ekspor terhadap minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng pada periode 2021 hingga 2022. Jadi awalnya ini Erlangga sudah dijadwalkan untuk diperiksa pada hari Senin tanggal 17 Juli kemarin. Namun dirinya meminta pihak Kejagung untuk mengubah jadwal pemeriksaan menjadi hari Selasa tanggal 18. Tapi ternyata pada hari H, yaitu hari Selasa, Erlangga juga tidak kunjung hadir di Kejagung. Bahkan tidak ada kabar sama sekali.
Tentu saja pihak Kejagung ini dibuat sangat jengkel karena sudah lama menunggu hingga sore gak muncul-muncul juga orangnya. Jadi apa boleh buat, penyidik pun akhirnya menjadwalkan kembali pemanggilan ulang pada Erlangga untuk hari Senin tanggal 24 Juli mendatang. Nah, untuk saat ini status Erlangga memang masih sebagai saksi untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Sahabat Kanal 3 tentu masih ingat kan kasus minyak goreng yang menyebabkan negara kita merugi hingga triliunan rupiah. Nah, kasus ini kan berawal dari tahun 2022 sebagai efek domino kisru minyak goreng yang terjadi di dalam negeri. Emak-emak pasti ingat toh masa-masa di mana mau membeli minyak goreng di Indomaret ataupun Alfamart, tapi minyak gorengnya ini sering kosong. Dan kalaupun ada hanya sedikit dan harganya juga sudah melambung tinggi. Dan kalau tidak salah itu harganya sekitar Rp25.000 per liter. Akibatnya pada masa itu pemerintah juga terpaksa menggelontorkan dana kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp6,91 triliun. Di saat yang sama pula, pemerintah juga memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisru tersebut. Salah satunya adalah wajib pemenuhan kebutuhan domestik bagi eksportir minyak sawit. Nah, saat ini pihak Kejagung sedang mendalami proses prosedur perizinan, kebijakan, serta pelaksanaan kegiatan dari ekspor dan impor CPO. Jadi wajar saja jika pihak Kejagung membutuhkan beberapa keterangan penting dari Erlangga terkait dengan posisinya sebagai Menko Perekonomian. Sebagai informasi, Kejagung sebelumnya telah menetapkan 5 tersangka yang sudah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Para tersangka diantaranya adalah Guru Barulian Tumanggor, Stan Lima, Pirtogar Sitanggang, Indrasari Wisnuwardana, dan Lin Chewei alias Webinanto Harimjati. Selanjutnya, penyidik juga sudah mengidentifikasi 3 tersangka korporasi, yaitu Grup Musinmas, Grup Wilmar, dan Grup Permata Hijau. Meskipun Erlangga punya kesibukan sendiri sebagai seorang menteri utama di perekonomian, apalagi dirinya juga mempunyai kesibukan sebagai ketua umum partai yang saat ini sedang terjadi dinamika internal di partainya, seharusnya Erlangga tidak mangkir saat dipanggil menjadi saksi oleh pihak Kejagung. Apalagi Erlangga ini kan saat ini sedang digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai capres di Pilpres 2024. Jadi seharusnya terlepas dari apapun jabatan dan kedudukannya, Erlangga harusnya bisa menunjukkan itikat baik dan menjadi contoh baik bagi masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sebab dalam proses penegakan hukum, pemanggilan saksi untuk diperiksa juga merupakan kewajiban sebagai warga negara untuk hadir. Kalau sekelas menteri dan ketua umum saja bisa seenaknya untuk tidak menghormati proses hukum dan bisa seenaknya mangkir dari panggilan hukum, bagaimana kami yang rakyat kecil ini bisa mempercayai politisi seperti itu? Nama Erlangga Hartarto bukanlah menteri pertama di kabinet Jokowi yang dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Jadi beberapa waktu yang lalu kita juga tahu ada mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang dipanggil Kejaksaan Agung dan sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi BTS Bakti Kominfo oleh Kejaksaan Agung. Selain itu juga ada Menpora Dito Aryo Tejo yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo.
Dan yang terbaru ini adalah Erlangga Hartarto yang dipanggil oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan izin ekspor CPO. Jadi, kita sekarang sih masih belum tahu ke depannya apakah statusnya akan dinaikkan atau tetap hanya sebagai saksi untuk melengkapi pemeriksaan terkait kasus izin ekspor CPO ini. Bersama saya Yanti, don't be silent patriot. Speak up.